Apakah sudah terlihat? Udah. Baik. Izin mulai ya, Pak. Iya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Dan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan studi kasus pelanggaran pada praktik kefarmasian. Yang beranggotakan Ananda Maharani, saya sendiri Anissa Rahma, lalu ada teman saya Anita Hayatun Nufus, Farizan Adriawan, Sarah Fauzia, Sarah Permata, dan Florita. Yang pertama, pengantar ilmu forensik. Forensik biasanya selalu dikaitkan dengan tindak pidana atau tindak melawan hukum. Pada umumnya, ilmu forensik diartikan sebagai penerapan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan. Dalam penyidikan suatu kasus kejahatan, observasi terhadap bukti fisik dan interpretasi dari hasil analisis atau pengujian barang bukti merupakan alat utama dalam penyidikan tersebut. Pada abad ke-19 di Prancis, Joseph Bonaventura Orfla pada suatu pengadilan dengan percobaan keracunan pada hewan dan dengan buku toksikologinya dapat meyakinkan hakim sehingga menghilangkan anggapan bahwa kematian akibat keracunan disebabkan oleh mistik. Menurut Francis Galton tahun 1822 sampai 1911, pertama kali meneliti sidik jari dan mengembangkan metode klasifikasi dari sidik jari. Hasil penelitiannya sekarang ini digunakan sebagai metode dasar dalam personal identifikasi. Dalam perkembangan selanjutnya, semakin banyak bidang ilmu yang dilibatkan atau dimanfaatkan dalam penyidikan suatu kasus kriminal untuk kepentingan hukum dan keadilan. Ilmu pengetahuan tersebut sering dikenal dengan ilmu forensik. Ilmu forensik dikategorikan ke dalam ilmu pengetahuan alam dan dibangun berdasarkan metode ilmu alam, di mana sesuatu itu dianggap ilmiah jika 1. Berdasarkan fakta atau pengalaman, empirisme, kebenaran ilmiah harus dapat dibuktikan oleh setiap orang melalui indranya, positivisme. Yang ketiga, analisis dan hasilnya mampu dituangkan searah masuk akal, baik deduktif maupun induktif dalam suatu struktur bahasa tertentu yang mempunyai makna atau logika. Hasilnya dapat dikomunikasikan ke masyarakat luas dengan tidak mudah atau tanpa tergoyahkan, atau disebut juga kritik ilmu. Keputusan Menteri Kehakiman nomor M01/PW0703 tahun 1983 yaitu untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material. Ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Selanjutnya, ruang lingkup ilmu forensik. Yang pertama ada toksikologi forensik, antropologi forensik, balistik forensik, fotografi
forensik, serologi forensik, kedokteran forensik, farmasi forensik, odontologi forensik, dan psikiatri forensik. Kedokteran forensik. Kedokteran forensik adalah penerapan atau pemanfaatan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum dan pengadilan. Kedokteran forensik mempelajari hal ehwal manusia atau organ manusia dengan kaitannya peristiwa kejahatan. Dalam perkembangannya, bidang kedokteran forensik tidak hanya berhadapan dengan mayat atau bedah mayat, tetapi juga berhubungan dengan orang hidup. Dalam hal ini, peran kedokteran forensik meliputi yang pertama, melakukan otopsi mediko-legal dalam pemeriksaan mengenai sebab-sebab kematian, apakah mati wajar atau tidak wajar. Penyidik ini juga bertujuan untuk mencari peristiwa apa sebenarnya yang telah terjadi. Identifikasi mayat, meneliti waktu kapan kematian itu berlangsung atau time of death, penyidikan pada tindak kekerasan seperti kekerasan seksual, kekerasan terhadap anak di bawah umur, dan kekerasan dalam rumah tangga, dan pelayanan penelusuran keturunan. Forensik farmasi. Forensik farmasi dapat diartikan sebagai penerapan ilmu farmasi pada isu-isu legal atau hukum. Farmasis forensik adalah seorang farmasi yang profesinya berhubungan dengan proses peradilan, proses regulasi, atau pada lembaga penegakan hukum criminal justice system. Domain dari forensik farmasi adalah meliputi farmasi klinik, aspek administratif dari farmasi, dan ilmu farmaseutika dasar. Seorang forensik farmasis adalah mereka yang memiliki spesialisasi berkaitan dengan pengetahuan praktek kefarmasian. Keahlian praktek yang dimaksud adalah farmakologi klinik, manajemen pengobatan, reaksi efek samping atau reaksi berbahaya dari obat, review atau evaluasi assessment terhadap pasien, patient counseling, patient monitoring, sistem distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan. Seorang forensik farmasis harus sangat terlatih dan berpengalaman dalam mereview dan menganalisis bukti-bukti dokumen kesehatan, seperti rekaman atau catatan medis, kasus-kasus tersebut, serta menuangkan hasil analisisnya sebagai suatu penjelasan terhadap efek samping pengobatan, kesalahan pengobatan, atau kasus lain yang dikeluhkan atau diperkarakan oleh pasien atau pihak lainnya. Apoteker yang bekerja sebagai karyawan ahli farmasi forensik yang bekerja pada pemerintah, misalnya DE, DEA, polisi, dan sebagainya, atau bekerja sebagai ahli toksikologi forensik. Apoteker yang bekerja sebagai farmasi forensik biasanya dapat menjadi konsultan bagi hakim, penegak keadilan, atau melayani uji residu obat untuk para atlet. Pekerjaan aspek forensik tanpa disadari. Yang pertama, melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek. Apoteker mengedepankan aspek kesembuhan pasien, mencegah peredaran obat palsu. Farmasi komunitas perlu meneliti kebenaran resep yang diterima sebelum dilayani. Farmasi rumah sakit berusaha menciptakan sistem untuk mendeteksi secara dini suatu penyimpangan distribusi obat. Farmasi klinik monitor pasien terhadap tanda penyalahgunaan obat. Farmasi pediatrik mengawasi pasiennya terhadap child abuse. Apoteker yang bertugas sebagai review sediaan farmasi dalam pengobatan bertanggung jawab terhadap deteksi penipuan. Tugas farmasi forensik pada pusat informasi obat. Hal yang berhubungan dengan forensik. Yang pertama, pemalsuan resep, farmakologi eutanasia, seleksi dan uji penyalahgunaan obat, malpraktek profesi, kesalahan pengobatan, terjadinya kelainan reaksi obat atau termasuk interaksi obat, ketidakmampuan pengemudi karena pengaruh obat, timbulnya tindakan kekerasan karena pengaruh obat, praktek perdukunan, penipuan dan perawatan kesehatan, dan penipuan secara ilmiah.
kerahasiaan pasien, keracunan, pengaruh psikoaktif, pengobatan pada perlakuan pengobatan, pemberian obat penenang, pengaruh psikofarmakologi sebagai faktor peredaran tindak kriminal, manajemen risiko. Aktivitas ahli farmasi forensik. Yang pertama itu menganalisis reaksi obat yang tidak diinginkan, memberikan petunjuk pada polisi untuk mengenali jenis obat, melayani sebagai tim ahli untuk kontingen olahraga, saksi utama pada peristiwa pembunuhan atau tindak kekerasan karena pengaruh obat. Lalu melayani keamanan konsumen pengguna obat untuk FDA sebagai agen spesial DEA, sebagai penyelidik anti narkotik atau penyalahgunaan obat, sebagai tenaga ahli kriminal pada kepolisian, lalu sebagai manajer suatu pabrik obat dan sirkulasi obat, pelayanan kebutuhan obat di suatu lembaga permasyarakatan, lalu sebagai agen spesial untuk FBI, sebagai peninjau adanya klaim kompensasi yang berhubungan farmakoterapi, yang terakhir melakukan interpretasi mengenai tingkat kandungan obat. Malpraktik kefarmasian dan profesi kesehatan lainnya. Farmasi dapat digugat terhadap kasus yang pertama itu kesalahan pengobatan dispensing, yang kedua kesalahan peracikan obat, yang ketiga kegagalan dalam mendeteksi interaksi obat, yang keempat kegagalan atau kelalaian pemberian informasi efek samping yang berbahaya obat pada pasien. Kelalaian dalam memilih obat dapat menyebabkan terjadinya malpraktik terhadap pasien. Sebagai contoh, seorang pasien mendapatkan resiko insufisiensi ginjal akibat penyakit diabetes atau hipertensi. Apabila apoteker tidak memperhatikan efek samping dari obat yang dikonsumsi, akan menyebabkan kerusakan pada ginjal pasien. Untuk mencegah kelalaian tersebut, farmasi dapat memberikan pendapat tentang pengobatan, guna untuk mencegah timbulnya efek samping pengobatan atau komplikasi yang ditimbulkan oleh efek samping obat. Salah satu caranya yaitu, farmasi dapat bersama dokter berdiskusi dalam pemilihan obat, guna untuk mencegah terjadinya penyakit lain akibat dari pemilihan obat yang salah. Lalu kasus yang kedua, seorang farmasi klinik bertanggung jawab terhadap pemantauan terapi obat di klinik atau rumah sakit. Kelalaian dalam penyelenggaraan pemantauan atau pemantauan yang tidak mengikuti standar oleh farmasi klinik dapat dikategorikan dalam kegiatan malpraktik kefarmasian. Majelis Pembina Etika Apoteker. Kasus malpraktik terhadap farmasi harus dihadiri oleh saksi yang juga ahli farmasi. Pada umumnya, pengacara tidak berkompeten dalam membela klien atau korban malpraktik farmasi, kecuali didampingi oleh seorang farmasi yang memberikan pendapat atau pandangan bahwa memang benar kejadian tersebut dapat digolongkan sebagai kasus malpraktik kefarmasian. Tujuan pembentuknya MPLA atau Majelis Pembina Etika Apoteker dan Ikatan Sarjana Farmasi KIFA Indonesia itu untuk tujuannya umum. Dibagi menjadi dua, ada tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, tujuan umumnya itu untuk menegakkan etika apoteker dalam kehidupan profesi farmasi. Nah, tujuan khususnya itu meminimalisir terjadinya kasus malpraktek dan miskonduk dalam pelayanan kefarmasian. Dan yang kedua, meningkatkan kesadaran dan kehadiran apoteker di tempat pengabdian sebagai pengadilan profesi. Yang ketiga, terbinanya rasa solidaritas profesi. Nah, ini ada studi kasusnya. Studi kasus kita yang kita pakai itu tentang penyalahgunaan fentanyl di klinik rehabilitasi. Kasusnya itu ada seorang pasien di klinik rehabilitasi ditemukan tewas di kamarnya dengan beberapa pet fentanyl yang telah digunakan di sekitar tempat tidur. Penyelidikan awal menunjukkan bahwa pasien mungkin telah mengakses fentanyl secara ilegal.
Analisis toksikologi forensik persiapan sampel. Untuk darah diambil dari vena femoralis untuk analisis utama. Untuk urin diambil untuk mengidentifikasi metabolit fentanyl. Patch fentanyl yang ditemukan itu untuk analisis residu obat. Untuk isi lambung itu untuk melihat apakah ada substansi lain yang dikonsumsi. Jaringan hati dan ginjal untuk menentukan distribusi dan metabolisme fentanyl. Untuk uji screeningnya, imunoassay itu untuk deteksi awal fentanyl dalam darah dan urin. Kemudian ada gas kromatografi atau GC untuk pemisahan awal fentanyl dalam sampel biologis. Selanjutnya ada uji penegasan, gas kromatografi mass spektrometri atau GCMS. Itu berfungsi untuk mengkonfirmasi keberadaan dan mengukur konsentrasi fentanyl dalam darah, urin, dan jaringan. Yang kedua ada high performance liquid chromatography HPLC, yaitu untuk konfirmasi tambahan dan kuantifikasi fentanyl. Kemudian ada penentuan konsentrasi dalam darah menggunakan GCMS untuk mengukur level fentanyl. Kemudian konsentrasi dalam urin untuk mengidentifikasi metabolit fentanyl untuk mengkonfirmasi penggunaan. Analisis patch fentanyl untuk memastikan dosis yang diambil. Berikutnya yang bisa dilakukan para farmasi forensik adalah penyimpanan dan pemakaian. Itu investigasi bagaimana fentanyl diperoleh atau disimpan di klinik. Lalu mencari tahu riwayat penggunaan yang meneliti catatan medis pasien untuk melihat penggunaan fentanyl sebelumnya. Lalu dilanjutkan ke studi kasus kedua. Contoh kasusnya, seorang pasien rumah sakit ditemukan tewas setelah menerima dosis tinggi obat penenang yang tidak sesuai dengan resep. Dugaan kelainan dalam administrasi obat menjadi fokus penyelidikan. Yang pertama ada analisis dulu toksikologi forensiknya. Yang pertama ada persiapan sampelnya dulu. Lalu untuk yang diambil, darah diambil untuk analisis utama. Lalu urin diambil untuk mengidentifikasi metabolit obat penenang. Isi lambung untuk menentukan ada atau tidaknya substansi lain. Jaringan hati diambil untuk menganalisis distribusi obat penenangnya. Lalu dilakukan uji screening yaitu imunoassay seperti untuk deteksi awal obat penenang dalam darah dan urin. Terus menggunakan juga gas kromatografi untuk pemisahan awal obat penenang. Lalu selanjutnya dilakukan uji penegasan gas kromatografi, mass spectrometry itu untuk mengonfirmasi keberadaan dan mengukur konsentrasi obat penenang dalam darah dan urin. Lalu digunakan juga high performance liquid chromatography atau HPLC untuk konfirmasi tambahan dan kuantifikasi obat penenang. Lalu penentuan konsentrasinya, konsentrasi dalam darah menggunakan GCMS untuk mengukur level obat penenang. Lalu konsentrasi dalam urin untuk mengidentifikasi metabolit obat penenang untuk mengkonfirmasi penggunaan. Lalu yang dilakukan adalah melihat penyimpanan dan pemakaiannya, meneliti prosedur penyimpanan dan administrasi obat di rumah sakit, lalu memeriksa catatan medis pasien dan resep yang diberikan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Kalau belum ada, mungkin itu aja.
saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, terima kasih untuk presentasinya. Ya, memang studi kasus farmasi cukup banyak ya. Kalau tadi ada contohnya kasus fentanyl, ya. Nah, tapi di beberapa bagian itu dibagi masing-masing juga ya. Artinya tadi bidang penindakan, ya. Terus ada lagi bidang sertifikasi. Ya, artinya kasus-kasus itu biasanya harus dihubungkan dengan bagian-bagian tertentu ya. Memang kita di farmasi sih belajar hukum itu atau undang-undangnya terbatas ya, hanya undang-undang kesehatan dan kefarmasian itu pun dalam level jika apa berhubungan langsung ya, tapi kalau tidak juga kita hanya belajar oh, ada tuh undang-undangnya ya. Di apa di Permenkes kita sendiri ya, kalau kita belum terjun ya contohnya mahasiswa nih yang belum jadi apoteker ya paling ngebaca judulnya aja gitu ya. Oh ini ada nih Permenkes tentang pekerjaan kefarmasian di rumah sakit. Oh ini ada nih pekerjaan kefarmasian di apotek. Nah, paling begitu aja gitu ya. Nah, cuman kan kalau isinya jarang juga yang sampai ditelusuri gitu ya, karena memang keterbatasan kita juga sebagai orang farmasi gitu ya. Oke ya, tadi sih udah cukup banyak diceritakan gitu ya, bahwa tapi memang studi kasus ini sangat beragam gitu ya. Dan untuk apa, untuk kita menyadarinya artinya ada pelanggaran atau tidak ya kita harus melihat lagi ya ke panduan-panduan perundang-undangannya gitu ya. Kalau kalau apa kasus penelitiannya sebenarnya sudah cukup lumayan gitu ya untuk kita belajar menganalisa gitu ya. Apakah memang terjadi pelanggaran ataukah memang pelanggarannya di bidang apa gitu ya. Coba kita lihat ya. Bapak ini saya izin stop share screen ya, Pak. Oh iya, silakan. Nah ya ini ya udah kelihatan ini. Sudah, Pak. Sudah terlihat, Pak. Oke ya, kita lihat ya peran apoteker ini contohnya ya, peran apoteker dalam aborsi legal gitu ya. Nah ini kan juga cukup banyak nih nanti kalian nih kalau sudah bekerja di apotek atau bagian obat nih ya, ada gitu ya, datang nih pasien nih ya, bertanya gitu apa saya mau membeli obat ini gitu. Kadang-kala sih awalnya tentu jarang juga pakai resep ya, kalau pakai resep ya udah resmi lah deh ya. Kalau udah resep dan kita amati memang resepnya sepertinya bagus, benar gitu ya, bukannya resep yang lecek-lecek atau kayaknya kita mencurigakan gitu, ya kita tinggal lihat ya, apakah benar ini kesannya dari resep dokter apa gitu. Ya biasanya kalau yang untuk aborsi dokter kandungan lah gitu ya. Nah, kalau yang begitu ya jelas secara perundang-undangan tanpa ada apa-apa pun kita wajib melayaninya gitu kan. Tapi kalau tadi ya kadang-kala datang nih nggak bawa resep gitu cerita gini suami saya udah pergi nih gitu apa kemana gitu berlayar lah atau apa. Saya mau ini nih saya apa nggak mau punya anak dulu lah. Terus maksudnya apa gitu? Saya mau membeli obat gitu. Nah kan itu kan lain kasusnya ya. Ya biasanya memang kita juga saranin hanya ke dokter kandungan ya. Kalau memang memang apa dokter kandungan ACC untuk beli obatnya ya silakan gitu ya. Tapi kalau dokter kandungannya juga nggak ngasih resep ya kita nggak bakal bisa ngelayanin ya. Nah ya, jadi memang kita harus banyak baca tadi ya aturan undang-undang atau hukumnya gitu ya. Dan penelitian-penelitian yang berhubungan dengan kasus hukum ini memang kadang-kala yang neliti itu orang hukum ya, bukan orang farmasi. Karena tadi ya orang farmasi tadi ya masalah, nah kayak gininya nih. Ya, ininya kita kurang ngerti gitu. Ya, nah emang kita nggak belajar langsung ya bahwa ada undang-undangnya yang begini-begini untuk apa aborsi legal di Indonesia ya.
Ya, jadi aborsi ya, kalau secara hukum itu ada legalitasnya juga ya. Kalau sepertinya kalau kita pernah baca itu artinya jika kesehatan ibu terancam gitu ya. Memang ya karena kasus tertentu gitu ya, kalau janinnya tidak dikeluarkan atau digugurkan itu jiwa ibu terancam. Nah, itu ada satu pasal yang begitu. Ya, tapi kalau ada perlindungan anak, mungkin anaknya ya nggak boleh gitu ya digugurkan atau apa gitu ya. Ya, jadi ya makanya kita nggak terlalu banyak tahu nih apa isi dari aborsi itu ya, yang mana legal, yang mana tidak legal. Ya, tapi kalau kita dari bidang farmasi kan kita hanya bisa tadi ya, ada resepnya dan memang khusus resepnya ini dari dokter kandungan ya. Kalau resep dari dokter umum, waduh ini juga perlu dipertanyakan dong. Ya, artinya masalah begini kan agak sensitif ya gitu ya. Nah, kalau kita juga nanti ditanya pertanggungjawaban kita gimana. Ini ada orang dapat resep obat yang menjurus ke arah itu ya, ngejanin gitu, kenapa bukan dari dokter kandungan? Nah, kita mau ngomong apa gitu ya. Tapi kalau memang udah dari dokter kandungan, apalagi kita tahu ya tempat prakteknya gitu, kan kita bisa konfirmasi ya. Nah, itulah jadi maksudnya kita juga harus proaktif gitu, jangan merasa udah memang ada resepnya ya kita kasih-kasih aja juga ya nggak boleh juga begitu ya. Itu berarti kan kita tidak ada namanya apa kompetensinya ya. Kan kita harus selalu waspada gitu ya, jangan sampai apa yang kita layani itu jadi masalah. Ya, nah ini kan banyak ya, jadi kita harus pelajari gini ya, yang mungkin ya tadi ya kita hanya bisa tahu kulit-kulitnya doang ya, tapi nggak tahu juga gimana dalamnya ya. Nah ini ya, jadi kalau kita lihat ini tentang kesehatan diatur bahwa undang membolehkan dilaksanakan aborsi ya jika, nah kan gitu ya. Indikasi kedaruratan medis. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, deteksi usia dini kehamilan, mengancam nyawa ibu dan atau janin, menderita penyakit genetik berat, cacat bawaan, ya, sehingga tidak dapat diperbaiki, menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Kehamilan akibat perkosaan yang menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Nah ya, jadi yang begini-begini ini masih diperbolehkan gitu kan, karena alasannya ada gitu ya. Secara hukum dapat dipertanggungjawabkan ya, ada undang-undangnya gitu. Jadi artinya kalau ada kasus begini, ya, ya diperbolehkan gitu ya. Kemudian juga ada ya, dibatasi. Ini ada bahasa Indonesia kurang. Sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir kecuali dalam kedaruratan medis. Ya, dan dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang disertifikasi. Wah, itu ya. Dengan persetujuan ibu yang hamil. Ini persetujuan ibu hamil, oh ibunya yang hamil ya, bukannya orang tuanya ya. Ini kadang-kadang bahasa hukum suka agak membingungkan kita ya. Karena tadi ya kita ini ya, dengan persetujuan ibu hamil. Ya, ya pasti istilahnya ada masalah aborsi, kita pasti ibunya juga pasti dalam arti sadar ya gitu ya, artinya sadar, wah ini kayaknya kasus saya ini bisa akhirnya jadi aborsi, ya begitulah ngerti lah ibunya ya. Dengan izin suami, nah kecuali korban perkosaan, izin suami, jadi serba salah juga ya. Jadi kalau ada pasalnya ada 5 begini, kurang satu apakah nggak boleh gitu? Nah itu kan jadi banyak faktor gitu ya. Ibunya udah setuju, suaminya enggak. Ya nanti kalau ibunya meninggal gara-gara nggak diizinin, nah itu gimana lagi ya. Kemudian tempatnya atau rumah sakitnya, layanan kesehatannya ya memenuhi syarat ya. Ya iyalah semua itu sih sebenarnya nggak usah diomong ya. Tapi ya bahasa hukum itu kadang-kala perlu tertulis ya. Jadi tidak bisa alasan nantinya ya. Kalau dibilangnya pas lagi apa bekerja gitu pada saat melaksanakan prosesnya, loh kok ini nggak steril gitu. Nah, berarti kan tidak memenuhi syarat gitu ya. Nah, jadi apa semua itu sih harusnya udah bisa diituin ya. Kemudian yang lain-lain lagi ya, nah ini ya sangat banyak ya. Jadi kita apa orang farmasi itu
gimana sampai ke dalam-dalam begitu ya. Ya, kemudian juga ada nih masalah aborsi yang legal dan peran apoteker. Nah ini ya, jadi biasanya pemberian obat ya. Aborsi yang menggunakan obat dan aborsi yang tidak menggunakan obat. Nah ya nih, lihat, perhatikan kalau mereka itu ya nulis pustaka nih, ingat jangan satu buku aja. Mereka banyak nih. Nanti kalian kalau skripsi nih, jangan cuman pustakanya satu-satu ya. Jadi dibaca yang lengkap gitu ya, pustakanya banyak gitu. Nah, begitu. Jadi kita kalau lagi diuji sidang proposal dan skripsinya udah kuat gitu. Karena kita pustakanya nggak satu. Kadang-kadang kan kalau pustaka satu kan bisa ditentang ya sama orang ya. Atau ada pustaka satu menyetujui, pustaka lain masih ragu-ragu. Pustaka lain lagi beda pendapatnya. Nah, kita kalau mengambil pakai pustaka yang mana gitu. Kalau kita pakai pustaka yang lain gitu, kan ditentang gitu ya. Tapi kalau memang udah baca beberapa pustaka, pada saat ditanya penguji gitu kan, oh iya Pak, saya baca juga Pak itu Pak, memang ada beberapa pendapat. Nah itu kita udah bisa ngejawabnya dengan lebih lancar gitu ya, karena kita banyak baca pustaka gitu. Tapi kalau pustakanya satu ditanya aja, begini Pak, ah enggak kok, saya baca di pustaka lain kata pengujinya. Nggak begitu tuh, ah diem kita kan. Itu ya, jadi jangan cuma satu-satu, tapi kalau memang kurang atau tidak ada, ya nggak semuanya juga banyak sih ya, ada satu dua nggak apa-apa gitu. Nah ini kan ya, itu mereka lihat ya, ini ya ada satu dua tiga empat lima, ini tiga sembilan sepuluh sebelas banyak nih, metode Lexat aja tiga pustakanya. Nah ini jadi dalam kuliah pun kan, nah, peran dosen itu memberikan informasi nih kepada mahasiswa bahwa banyak baca itu memang penting gitu ya. Nah, jadi pada saat nanti skripsi sudah biasa gitu bahwa mencari pustaka penelitiannya tidak cuma satu dua biji gitu ya, satu dua buku, satu dua jurnal, tapi bisa banyak ya. Nah, perhatikan ini ya, ada satu dua tiga empat lima enam untuk tulisan yang segini doang. Ya, jadi kayak kita kan memang sama ya, bisa dipakai nih misoprostol nih untuk aborsi. Padahal dia obat utamanya untuk apa nih gitu ya. Nah, ini kan udah belajar ya farmakologinya. Tapi ini efeknya, efek pada orang hamil gitu ya. Jadi bisa berbeda ya. Antara orang tidak hamil dengan orang hamil berbeda. Ya, malah dia hamil muda ini dilarang ya, kontraindikasi karena bisa menggugurkan kandungan. Tapi malah memang sengaja ya. Kalau di praktek kedokteran yang tadi memang sengaja dipakai untuk menggugurkan kandungan. Tapi kalau yang nggak tahu kan, nah bisa keguguran. Nah, kalau yang bisa sampai keguguran begitu, pasiennya tidak diberitahu, wah jadi masalah itu ya. Ya, jadi masalah memang. Nah, ini kan juga etikanya tadi ya, obat ini kalau orang tidak hamil ya tidak apa-apa gitu. Tapi kalau hamil, apalagi hamil muda, wah sebaiknya jangan kan gitu ya. Mungkin ada lagi obat lain yang bisa menggantikan gitu ya kegunaan terapi normal ya. Ya, ternyata kalau di negara lain itu banyak nih sediaan bentuknya ya. Nah, kalau di negara kita ini kan nggak tahu ya, cuma satu macam paling tablet. Tapi kalau di mereka itu misoprostol dapat mengambil bentuk sediaan bukal, vaginal, oral, dan sublingual. Wah, mantap itu ya. Kalau di negara kita ya pasti cuma oral ya. Nah, atau sekarang mungkin apa ya, makanya yang bekerja-bekerja itu kan pengalamannya pasti lebih banyak gitu ya. Jadi lebih lebih aware gitu ya, lebih tahu dan lebih lebih ngerti lah ya bahwa memang benar Pak, ada banyak loh Pak jenisnya Pak, nggak itu doang. Nah, tapi kalau dulu kan cuma tahunya oral doang ya. Terus nah dengan begini kan bisa belajar nih ya, apakah dosisnya sama pada pemakaian bukal, pada pemakaian vaginal, oral, dan sublingual gitu ya. Nah ini jadi bahan penelitian nih, bisa nih ya, bagus nih ya. Yang begini-begini selalu menarik ya untuk orang mau tahu ya. Apalagi ini berdampak besar ya, contohnya pengguguran kandungan, aborsi ya. Ya, misoprostol ini tadi ya sebagai agen untuk lambung itu ya bisa dipakai untuk aborsi ya. Kemudian yang lain-lain ya, mungkin udah banyak hilang ya, mifepriston ya, nggak tahu dah kalau di sini masih ada
Ya, nah jadi memang kita tadi ya untuk apoteker nih ya kalian kan nanti harus lah ya jadi apoteker. Karena kalau sarjana farmasi tidak jadi apoteker ya cukup riskan ya, artinya nggak bisa praktek ya. Ya, jadi sayang gitu. Hanya jadi sarjana farmasi dan undang-undang yang terbaru terakhir kan malah menghilangkan kembali ya sarjana farmasi dari asisten apoteker ya. Kalau beberapa tahun sebelum ini sarjana farmasi setara dengan apoteker, dengan asisten apoteker. Tapi dengan undang-undang yang baru ya, Permenkes baru, sepertinya D3 lah yang jadi tenaga vokasi ya. Tenaga vokasi itu kalau nggak salah itu artinya ya yang melaksanakan tadi ya pekerjaan kefarmasian, tapi di bawah pengawasan apoteker ya. Nah kalau S1 nih kembali lagi ya, jadi tanggung gitu ya. Sebagai seorang sarjana ilmunya cukup ada gitu ya, tapi pada prakteknya vokasinya kurang. Ya, kalian bayangin itu ya D3 itu prakteknya bermacam-macam gitu, lebih banyak gitu ya daripada sarjana farmasi. Ya, apalagi yang berasal dari SMK ya dulu ya. Waduh, SMK itu praktek itu setiap minggu itu setahun berapa kali ya. Sedangkan kalau di kuliah kan SKS ya, cuman 17 kali pertemuan, praktek A, praktek B. Tapi kalau SMK itu kan setahun ya, anggaplah 52 minggu, potonglah sedikit, 30 lah gitu ya prakteknya. Sedangkan kalau di kuliah kan cuma 7 tambah 7, 14. Ya, 16 lah paling banyak gitu ya sama ujian prakteknya. Ya, untuk praktek farmasetik. Mereka sedangkan praktek farmasetik mereka banyak juga ya, farmasetik 1, 2, 3 kita juga gitu. Tapi kita kalah gitu ya. Tapi ya karena tadi kita ternyata umur juga berpengaruh ya. Kalau bagi pendidikan gitu artinya semakin dewasa, semakin lebih tidak terlalu emosional sehingga bisa bekerja secara lebih rasional lah gitu ya. Ya, jadi praktek aborsi ini banyak ya jadi harus ada juga konseling ya. Nah, ini kan ya jadi nggak sembarangan orang datang langsung dapat obat langsung minum aja mau aborsi ya. Nah, di konseling dulu ya dan diakhiri dengan konseling. Jadi konseling ya. Jadi setelah berhasil ya maaf maksudnya apa aborsinya berhasil itu dikonseling lagi ya harus harus kontrol gitu dan melaksanakan berbagai uji. Nah, memastikan bahwa aborsi dengan menggunakan obat tuntas ya. Ya, jadi kalau di sini peran apoteker dalam pelaksanaan aborsi legal ya, nah berupa konseling, PIO. Ya, ingat ya, PIO itu jangan dipandang sebagai menerima resep, dapat obatnya, obatnya diberikan ke pasien dengan informasi itu namanya PIO, bukan ya? Beda. Kalau PIO artinya harusnya biasanya diminta oleh pihak lain secara tertulis ya. Jadi bukannya tadi dia bertanya tentang obat yang dia dapat. Obat yang dia dapat pada saat pengobatan itu wajib gitu. Nah, wajib nih artinya tidak perlu diminta. Kalau tidak perlu istilahnya ada istilah pemberian informasi obat ya. Yang PIO yang dimaksud ini artinya aduh saya nggak ngerti nih cara pakai obat ini saya bertemu dengan apotekernya atau saya telepon nih apotekernya. Permisi Bu, saya mau tanya nih masalah obat ini, contohnya tadi misoprostol. Nah itu harus dicatat nih, maaf ini dari mana, apa keperluannya, apa itunya, ditanya itu. Nah kalau sudah begitu barulah itu disebut PIO. Tapi kalau seseorang dapat resep misoprostol, ya harus dijelaskan tadi ya, bagaimana cara minumnya, bagaimana cara apanya, sehari berapa kali, apa efek sampingnya, apa itu diceritain. Ya, bukan diceritain, itu memang tadi cara minum, efek samping, kapan yang tepat waktu minumnya. Nah, itu di interaksi kalau ada. Nah, itu semua diceritain, itu namanya pada saat dispensing ya. Nah, dispensing nih. Nah ya kalau obat ini nih mifepriston ya pemberian dispensing mifepriston harus dilakukan di tempat di mana resep diberikan. Jadi dia rumah sakit A
Nah, hanya boleh resepnya ditebus di sana. Nah, ya ini kalau pustakanya misoprostol dapat diberikan dalam bentuk sublingual. Ya, untuk mengurangi efek tidak baik terhadap lambung dan usus. Bukannya emang ini obat anti luka lambung ya? Siapa yang kerja di apotek ini? Ada nggak yang pakai misoprostol ini? Pernah ngelayanin? Halo, ayo. Ada Bapak misoprostol. Nah, obat apa itu? Bias Hah? Kok ada beberapa orang yang ngomong nih? Nggak jelas jadinya. Siapa coba? Anita tadi ya? Sarah? Sarah duluan Bapak. Sarah, Ya Pak, Di itu tempat kamu? obat lambung kan. Tapi Obat efeknya lambung ya? menyebabkan pendarahan. Ya, Nah, ini ya, kalau bentuknya oral doang, tablet doang ya? tablet Pak. tablet Ada bentuk Bapak. lain? Belum ada. Ada Pak. Nah, di tempat lain ada? Anita ada? Di saya cuman adanya sediaan tablet aja Bapak. Iya, Misoprostol. iya itu apa yang diminum tapi gitu ya, oral diminum ya. Iya, Untuk anti luka lambung kan ya? iya biasanya. Untuk lambung, cuman efeknya bisa buat ini aborsi biasanya. Iya, iya makanya nih. Tapi kalau di sini kan lucu nih, kalau dia bilang sedangkan misoprostol karena efeknya yang tidak baik terhadap lambung ya. Padahal dia kan mengurangi efek obat lain yang merusak lambung kan gitu ya. Biasanya dia kalau Iya, contohnya minum hormon lah ya, dexamethasone tuh. Kalau sering minum hormon itu pasti biasanya lambungnya perih. Nah, ini digunakanlah misoprostol gitu ya. Tapi ingat ya tadi ya, pemberiannya pada orang yang tidak hamil. Kalau pada orang yang hamil, lain lagi tuh masalahnya tuh ya. Hati-hati ya, maksudnya begini, resep itu memang dibikin gitu ya, tapi dokter kadang-kala mungkin lengah gitu, tidak bertanya apakah ibu ini sedang hamil atau enggak, gitu kan. Atau memang ibunya yang tidak tahu ya. Jadi jangan merasa bahwa semua orang itu menurut pemikiran kita itu tahu lah gitu ya. Artinya begini, apa pada saat dia hamil itu hamilnya bukannya maksudnya dia nggak punya suami ya, tapi dia belum menyadari dia hamil. Tapi nanti udah beberapa bulan baru dia, oh kok kayaknya saya hamil gitu. Bukannya maksudnya orang nggak punya suami. Dia punya suami nih, dia hamil muda gitu ya, tapi dia belum sadar nih dia dalam tanda kutip. Ya karena dia udah sering hamil contohnya udah 2 kali, 3 kali, artinya nggak ada masalah gitu. Nah, suatu saat dia memang lambungnya lagi nggak enak gitu ya, dapat resep nih dari dokter misoprostol. Nah, selalu harusnya memang ditanya gitu ya, ada perkiraan hamil apa enggak Bu gini. Nah, kalau orang kayaknya saya kayaknya nggak hamil tapi Ibu apa apa eh, punya anak lancar Bu? Iya. Hubungan dengan suami iya masih terus. Nah, itu coba hati-hati gitu ya, jangan langsung diberikan aja itu bisa masalah. Ya bukannya ibunya ini nggak punya suami gitu, hamil nggak ngerti, tapi dia punya suami gitu, tapi ada kasus begitu ya. Jadi semua memang mesti waspada lah. Karena tadi ya memang obat ini apa tadi ya sensitif ya untuk masalah janin ya. Nggak tahu nih tapi ini ya. Nah ini dia kadang kala nih kita lihat nanti ya pustakanya nih nomor 9 sama 13. Seorang hukum yang nulis farmasi memang mereka punya kekurangan juga ya. Dan apalagi orang farmasi yang menulis hukum. Nah, jelas banyak kekurangannya ya. Nah, kalau jadi kita lihat aja simpulannya di sini. Apoteker tidak dapat melakukan aborsi legal, tetapi dapat berkontribusi dalam aborsi legal dengan memberikan informasi penting ya bagi pasien yang akan melakukan aborsi. Nah, tadi nomor berapa itu pustakanya? 9. Reproductive Health Access, mifepristone, dan misoprostol abortion protocol ya. Ya nggak tahu ya kenapa mereka yang bilangnya misoprostol banyak dibentuk sublingual.
tapi untuk mengurangi efek yang tidak baik terhadap lambung ya. Padahal secara normalnya kan obat ini justru emang melindungi lambung ya. Pustakanya 13 ya. Ini aborsi di Indonesia. Tapi penerbitnya New York ya. Ringkasan studi proteksi dan reproduksi remaja mengikuti bonus demografi. Ini kayak penelitian di Indonesia ya, cuman kok dia malah bertentangan ya. Taruman negara nih ya. Nah itu ya, jadi satu kasus itu ya. Kalau kita lihat banyak banget lah ya. Nah ini kasus pertanggungjawaban pidana apoteker terhadap malpraktek gitu ya. Yang tadi ya, kalau dari medication error yang kemarin kita bahas itu, kalau apa prescription itu kan dari dokter ya. Nah, sebenarnya itu banyak dibahas ya di bidang kita ya sebagai apoteker ini sangat-sangat bermasalah gitu ya jika tulisan dokter tidak terbaca. Ya sebenarnya itu jadi masalah buat apoteker gitu, dan sebenarnya nggak boleh tuh resep itu sampai tidak jelas ya. Jadi resep itu memang harus dituliskan secara jelas. Jangan dokter merasa bangga bahwa tulisannya itu tidak terlihat jelas gitu ya, dibacanya itu jadi salah. Dan hati-hati makanya apoteker juga ya, jika tidak jelas ngapain mesti dipaksain gitu kan. Sebisa mungkin dihubungin, kalau nggak bisa juga ya mendingan jangan dilayanin gitu. Ya karena tadi resiko itu tidak bisa apa artinya dikompromikan ya. Kalau dia salah obat ya pasti bermasalah ya. Dan banyak kasus-kasus yang sudah kita dengar sih masalah obat itu ya, penurun kadar gula ya yang terjadi ya. Dia dapat obat apa terus minum obat anti diabetes itu sehingga kadar gulanya turun terus, bahaya. Ya, ya banyak kasus sih ya, nggak segampang itu juga ya. Malah kan obat metformin digunakan untuk diet ya, yang tadinya kadar gulanya artinya belum tentu juga dia diabetes, tapi dia minum metformin gitu untuk menahan eh, apa kalorinya ya, supaya dia masih bisa beraktivitas gitu, tapi mengurangi makan contohnya ya, supaya lebih langsing ya. Nah, kira-kira gitu. Tapi nggak hanya begitu aja ya. Anda mau keluar dulu katanya. Ya, kalau kita lihat di sini tadi ya, ini cukup banyak ya yang kita harus bisa pelajari gitu ya. Analisis hukum, perlindungan hukum terhadap apoteker dalam melaksanakan perlindungan hukum ya. Nah, ini kan semua harus kita baca-baca ya biar tahu ya. Nah, kemudian ada penelitiannya juga ya. Persepsi dokter terhadap peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian. Nah, ini juga ya menarik ya, di negara kita kan kadang-kala memang pendapatnya apoteker itu belum tentu mau didengar gitu ya, atau dokter yang merasa itu bagian saya gitu, ngapain sih apoteker, apoteker mah biasanya mesen obat aja gitu, jangan ngurusin pasien ya. Nah ini sebuah penelitian ya, jadi memang ya berbeda-beda tempat, berbeda-beda apa ya gitu ya. Ya, tapi setuju rata-rata apoteker bekerja sama ya tadi ya. Di sini ini juga sebuah penulisan yang baik gitu ya. Nanti kalau untuk menulis skripsi saya lihat ini cukup mewakilkan gitu ya sebagai sebuah penulisan skripsi ya. Bagus dia ya. Jadi pendahuluannya bagus gitu, metodologinya bagus, jenis penelitiannya ya. Kemudian juga membuat kuesioner gitu ya. Jelas nih ya, dengan penelitian kuesioner skala Likert ya, 4 point Likert scale ya, pakai Likert scale. Kemudian cara perhitungannya bagus ini ya. Jadi jarang juga nih yang lengkap begini saya lihat nih. Paling semua biasanya yang begini-gini nggak dianggap, diabaikan aja. Ini juga ya pakai aja dibilangnya Likert udah ya, tapi ini ngejelasin juga gitu ya untuk yang mau penelitian gitu ya. Sampelnya ya pakai skala inklusi ya, kemudian perhitungannya pakai Slopin. Wah, bagus nih ini ya. Jadi di rumah sakit ini ternyata ada sekitar 64 ya, 63 ya, yang bersedia jadi respondennya. Nah, lumayan ya, biasanya kalau penelitian-penelitian yang begini dokter juga enggan ya. Tapi ini makanya ini baik nih ya.
di tempat ini juga ya, di Rumah Sakit Walter Mongonsi di Manado ini cukup mau bekerja sama ya, dokter-dokternya gitu ya dalam ikut penelitian ya. Jadi ini sangat bagus ya, artinya peneliti juga ya, punya niat jangan sampai dokter ini pendapatnya memihak gitu ya. Nah, makanya yang dokter yang punya hubungan kerabat itu yang dengan apoteker ya, punya saudara atau punya keluarganya apoteker itu tidak boleh. Ya, takutnya tadi dia memihak gitu ya. Atau kalau dia kesel benci sama saudaranya yang apoteker, dia kesel. Kan bisa begitu ya, jangan selalu bilang kekerabatan itu mendukung ya, tapi juga bisa kekerabatan itu malah menjelekan gitu ya. Tapi untuk mengurangi itu dikeluarkan lah ya dari kriteria inklusi ya. Kemudian karena waktu dan lain sebagainya gitu ya, kalau kuesionernya tadi tidak lengkap ya tidak dipakai ya. Nah ya, ini pakai rumus Lopin, dia mengambil dari buku Narimawati ya. Artinya memang semua penulisan gini kita mesti mengambil pada pustaka yang sekunder ya. Pustaka sekunder itu buku ya. Jadi kalau jurnal itu kan primer ya, lebih baru primer ya, semakin baru semakin primer. Semakin semakin ke bawah yang udah bekas gitu semakin sekunder, tersier gitu. Kadang-kala buku itu bisa tersier gitu ya. Ah, tapi ya udahlah, buku lebih umum di sekunderin aja ya. Kalau jurnal penelitian itu primer ya. Nah, ini sebisa mungkin kalau rumus-rumus ini kita ngambilnya tadi ya di buku ya. Jangan jangan primer, sekunder lah. Karena kalau primer itu kan enak tinggal ngambil tempat orang ya, tapi kita lihat nih pustaka ini ngambilnya di mana gitu ya. Di Narinawati 2010. Coba kita lihat ada di mana dia. Narimawati. Nah, ini ya, metodologi penelitian, dasar penyusunan penelitian ekonomi ya malah ya. Nah, cuman dia mencari mencari tadi ya pengambilan sampel ya. Nah, gitu. Ya, ini buku ya pasti kan. Nah, penyusun penelitian genesis ya, dasar penyusunan penelitian. Ya, kemudian biasa ya semua penelitian ya memang diatur secara umum ya. Hasil dan pembahasan itu biasa demografi dulu ya, data demografi biasanya pendidikan, pekerjaan, jenis kelamin ya. Nah, kemudian nah ini dokternya ya ada umum, ada spesialis, ada dokter gigi juga ya. Dan lama bekerjanya ya, lama bekerjanya. Jadi lama bekerja tadi ya minimal 1 tahun ya kan. Nah ini sudah bekerja minimal selama 1 tahun. Jadi dia karena apa? Kalau belum setahun belum banyak berhubungan lah ya, atau belum tadi ya bersinggungan dengan apoteker gitu ya. Jadi kalau udah setahun kan udah bersinggungan, jadi minimal punya pendapat lah ya. Nah, nah ini ya pertanyaannya ini ya, apoteker adalah sebuah profesi. Kebanyakan sangat setuju ya, sangat setuju dan setuju ini berarti dia udah mendukung lah, sudah menyadari kehadiran apoteker ya gitu. Walaupun ada yang contohnya ini ya, apoteker pada perkembangannya harus mulai berorientasi pada pasien lebih daripada produk ya, obat maksudnya kan. Nah, ini ada beberapa yang nggak, jangan dong kalau kalau pasien itu bagian saya kata dokternya. Ya, jadi ada beberapa yang kurang setuju, tidak setuju lah ya. Ini juga ya, apoteker harus memberikan perhatian kepada kesejahteraan pasien. Nah, dengan segala aspeknya. Kesejahteraan itu bukannya masalah pasien itu nggak usah apoteker kan gitu katanya ya, ada pendapatnya. Tapi ya 90-an% ini setuju ya apa yang apoteker bertanggung jawab, apoteker apa. Nah, tapi masalah biaya juga nih. Ya, analisis biaya ini ternyata ya bukan bagian pekerjaan apoteker ya. Nah, makanya ada yang nggak setuju ya. Nah, yang menarik tadi ya, ini kan udah dibikin ya ada 19 pertanyaan. Ya, dia juga jelaskan nih bagaimana nih ngebuat kuesioner begini, dasarnya dari mana gitu ya. Nah, ini pertanyaan dan kuesioner dibuat berdasarkan peraturan Permenkes. Nah, tadi ya tentang standar pelayanan farmasian di rumah sakit. Gitu. Jadi ada sumber dasarnya bikin kuesioner bukan sembarangan mau-mau kita ya. Saya mau tahu apa nih, bukan ya.
Jadi ada dulu ya panduannya gitu ya. Pekerjaan kefarmasian apoteker itu ya ada standarnya nih. Nah, di sanalah dicari ya pertanyaan-pertanyaan yang bisa memang tadi sesuai nggak dengan standar pelayanan. Ya, kemudian pembahasannya orang ini lebih banyak membahas memang yang tadi ya, yang menolak ini nih. Kenapa tidak setuju? Ya, karena kan udah banyak 94,55 ini setuju. Ya, gabungan antara sangat setuju dan setuju itu bisa sampai hampir 95%. Ya, kalau yang setuju mungkin udah nggak menarik lagi ya, karena memang udah sesuai lah dengan juga Permenkes. Tapi yang tidak setuju, nah ini yang dibahas ya. Tidak setuju ya, karena menurut mereka itu, nah tapi pendapat-pendapat begini yang masih kurangnya adalah harus ada pustaka ya, tidak boleh opini. Tidak boleh opini dari penulis ya, peneliti. Peneliti kan artinya masih kuliah atau masih belum profesor. Mungkin kalau udah profesor boleh memberikan pendapat pribadi ya. Tapi kalau belum profesor, ya biasanya kita mengacu pada pendapat orang juga. Ya, kadang-kala kita bandingkan dengan penelitian yang sejenis. Ada nggak nih? Wah, penelitian ini sih menurut saya masih kurang ya. Kurang banyak nih. Nah, itu yang mungkin di pembahasan itu lebih rumit. Jadi banyak kan membahas secara teori. Tadi ya, responden tidak setuju berorientasi pada pasien, lebih pada produk. Ya, memang apa sebenarnya kan di standar kefarmasian itu sekarang ini ya udah pasien center ya. Jadi berorientasi kepada pasien. Nah, jadi kalau begini kan pendapat dokter ini kurang sesuai dengan teori ya yang menyatakan bahwa sekarang ini apoteker bekerja harusnya juga dokter sama itu pada berorientasi pada pasien. Benar ya harusnya begitu. Ya tidak boleh berorientasi pada lain-lain lagi ya. Nah, tapi kalau ini kayaknya dia memberikan pendapat pribadi ya. Nah, jadi kalau pendapat pribadi tidak diterima itu ya nanti di skripsi ya harus ada pustaka pendukungnya baik berupa jurnal maupun teorinya. Ya, itu yang dimasukkan di sini. Ya, nah kalau tadi masalah perhitungan analisis ternyata memang ada. Nah, ini ya, mereka penulis ini mengambil peraturan Permenkes lain yang menyatakan bahwa dokter yang bertugas itulah yang itu ya sesuai indikasi medis sehingga dokter apoteker tidak perlu lagi melakukan analisa efektivitas biaya. Nah, ya ini ada jurnal, ada penulisannya ya, ada teorinya ini berarti kan. Nah, gitu ya. Kemudian ada lagi ya pertanyaan kuesioner lanjutan. Nah, jadi kuesionernya ada dua model nih ya. Ada satu yang tadi, yang ini harapan dokter ya. Jadi dia dua nih. Yang ini tentang pendapat dokter terhadap apoteker. Yang ini harapan dokter terhadap apoteker ke depannya gimana. Nah, ya jadi sama juga ya, masih didominasi oleh setuju dan sangat setuju. Nah, tapi di perkembangan kemasian apoteker ikut mendiskusikan. Wah, ternyata dokter mulai keganggu nih ya. Padahal di negara-negara maju ini ya semua ya, jadi gini. Pada perkembangannya farmasi di masa mendatang, apoteker dapat ikut mendiskusikan. Harus itu ya, kalau di negara lain itu yang klinis-klinisnya itu harus. Tapi di Indonesia ternyata ya masih banyak yang kurang setuju. Ya, nah ini ya salah satu, itulah memang ya tadi ya model pendidikan kita kedokteran dan farmasinya belum diselaraskan sehingga kita kesannya dianggap ngerepotin gitu ya atau ngerecokin ya padahal kalau dipikir panjang gitu ya dokter ini kalau dia berdiskusi dengan apoteker jelas-jelas mengurangi kesalahan kan gitu bukannya kita juga mau ngapain kita juga ikut-ikutan gitu ya karena kan kita akan menanggung beban salah gitu kalau ada masalah ya nah, dokter ini belum menyadari lah kalau dia bilang dia tidak setuju apoteker ikut campur dalam diskusi pemeriksaan maupun obat. Ya, kalau di obat ini memang tidak setujunya ada tapi lebih kecil ya. Ini diskusi hasil lab nih. Ya, mungkin nggak tahu dia merasa ada saingan gitu ya, apakah nanti bonusnya atau dikurangin kali. Nah, gitu ya. Tapi
Kalau di negara lain memang mungkin analisa lab ini memang juga belum terlalu detail ya, tapi obat lah ya, udah obat ini dan apa namanya, visiting dokter ke bed-bed gitu ya, ke ruang perawatan rawat inap, itu banyak gitu berjalan ya. Nah, tapi kalau di pendapat ini ya, yang setuju, yang sangat setuju, wah terbuka berarti ya. Oh iya, enak begitu. Nah, tadi mungkin kita berpikiran sama nih. Karena kalau dia berdiskusi, kalau ada apa-apa, lah saya udah berdiskusi kok. Berarti kan bukan kesalahan dari saya semua. Tapi kalau saya pribadi kenapa-napa, siapa lagi yang mau disalahin? Saya. Ya, setujunya kan besar ya. Setuju aja udah bagus gitu ya. Setuju. Wah, bagus ini. Apalagi setuju digabung dengan sangat setuju ya. Tapi tadi lah ya, yang kita mungkin lihat dari faktor umur ya. Ada nggak di sini umur ya? Ya, semakin tua dokter itu kadangkala dia merasa tadi ya, ilmu lama ya, jadi, sendirian apa gitu ya, nggak ada umur di sini ya. Nah itu ya, jadi, di pelajaran ini sekalian apa, pengalaman saya sebagai pembimbing dan penguji itu, saya lihat ini penelitiannya udah bagus nih ya, bisa menjelaskannya lebih rinci dan lengkap lah ya, boleh dipakai sebagai contoh gitu ya kalau mau nanti skripsi gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Banyak ya tanggung jawab, ini tanggung jawab dokter dan apoteker. Nah ini ya, yang ini juga yang sangat-sangat sering terjadi pada pekerjaan kita ya, nanti ya medication error ini kemarin yang udah sedikit dibahas, bahwa, prescription ini harusnya ya dalam resep ya, berarti ini dokter nih ya. Kalau apoteker penanggung jawab, bertanggung jawab terhadap semuanya di bawahnya ya, transcribing error ya, kemudian dispensing error, administration error, dan, pasien compliant error. Ya, tapi compliant ini kan, harus ada feedback ya, artinya harus dikontrol gitu, dicek ya. Apakah pasien sudah patuh minum obat atau belum, ya musti ditelepon lah gitu ya, musti di cross check lah. Nggak bisa kita tahu kalau kita tidak apa, bertanya lagi selanjutnya ya. Emang kan udah dijelasin, minumlah obat ini sampai habis ya, yang teratur minumnya. Ingat ya, jadi lebih baik ini kalau berbicara nih minum obatnya pakai jam ya, jangan minumnya bilang pagi, siang, malam, itu nggak jelas gitu ya. Biasakan mulai dari sekarang itu kalau memberikan informasi obat itu, "Pak, ini minum obatnya 3 kali sehari." Ya, diatur skala waktunya sekitar 7 sampai 8 jam. Pagi jam 7 pagi minumnya, siang jam 3 sore gitu ya, atau jam 4 sore, malam jam 11 malam atau jam 10 malam. Jelas jadinya, jangan bilang pagi, siang, malam, nggak jelas ya. Orang kalau yang nggak jelas pasti dia juga nggak merasa penting. Tapi kalau dibilang, "Ini harus minum bangun tidur Pak, apa, habis sarapan, ya minum ya," gitu. "Bapak sarapan jam berapa?" "Jam 7." "Ya minum Pak ya. Ya jangan lupa nanti makan siang jam berapa Pak?" "Jam 1." "Ya udah karena ini obatnya 7 jaman dan harus diminum pada perut isi, ya nanti Bapak, sebelum makan obat nih jam 3 nih Bapak ngitulah, ngemil-ngemil apa dikit, makan roti kek atau apa." Harus jelas gitu ya, jadi mereka juga merasa, "Oh iya ya." Nah, dan obat ini harus dihabiskan ya Pak, gitu, jangan sampai enggak. Nah, itu kan, awal ya pada saat dispensing itu diberikan informasi. Tapi masalah dia nanti nggak minum atau minum lagi nggak bisa kita tahu lah ya, ini paling susah kalau kita tidak, nanya. Atau kalau rawat jalan, susah tuh ya, rawat inap masih gampang, bisa dikontrol ya, tadi kita datang aja tiap hari ke kamarnya itu ya, tanya, "Gimana minum obatnya? Udah?" Nah, tanya perawat juga gimana, cek cross check gitu ya. Karena pasien kan tadi katanya suka pinter-pinter ya, ada yang masukin mulut tapi nggak diminum. Kita kan juga banyak ya contoh-contoh nonton film tuh ya, masukin mulut, tapi entar dikeluarin lagi kalau orangnya udah nggak ada, ya gitu ya. Nah, itu yang dipastikan gitu ya. Jadi obat tablet itu kalau untuk pasien yang susah, nah itu dikurangin karena tablet gampang dikibulin gitu ya. Mendingan kita ganti dengan serbuk atau cairan. Nggak bisa diumpetin ya, kalau udah cairan masuk ke mulut, mau dikulum-kulum begitu, mau dibuang. Ya lebih sulit dibanding tablet ya. Tablet katanya diselipin aja di gusinya gitu, di bukalnya, di pipinya, bisa ya. Tapi serbuk, susah ya, udah serbuk udah masuk mulut, dia harus minum. Ya, jadi ganti sediaannya gitu ya.
Nah, itulah usaha kita juga ya tadi ya untuk supaya dia compliance-nya bagus ya, kepatuhannya ya. Kemudian transcribing tadi ya, dan transcribing ini pembacaan saat resep itu kan kalau tulisannya bagus harusnya kita bisa lah ya. Tapi kalau tulisannya tadi susah kelihatannya, wah ini ya yang jadi masalah nih. Nah, di sini diceritakan ya, penulisan resep itu harus baik gitu. Kalau nggak bagus, nah ya, nih. Data dari jurnal di negara-negara maju, nah ya kan awalnya atas dulu ya. Kesalahan dalam tahap penulisan resep menentukan tahap-tahap yang lain, sehingga pentingnya penulisan resep harus jelas dan lengkap. Nah ini ya. Kemudian data penelitian di negara maju, ya, resep yang masih tulis tangan, manual, dan sulit dibaca merupakan masalah yang fatal akibatnya. Ya, diperkirakan 7.000 kematian. Nah, jangan main-main tuh ya. Setiap tahun tulisan yang tidak dapat terbaca menyebabkan 7.000 kematian. Gara-gara kita apoteker ini nggak bisa baca, jelek tulisannya. Waduh, yang ada yang tekniknya lurus-lurus, apa-apa. Wah, itu bukannya masalah yang sepele ya. Kemudian setelah dirilisnya penulisan yang lebih baik ya, elektronik begitu ya, terkomputerisasi, wah mencegah sekitar 17 juta kasus kesalahan obat. Bayangin ya. Makanya semakin dia tulisannya benar, jadi juga kesalahan obatnya berkurang lah ya. Jadi andai tingkat penggunaan sistem penulisan resep dokter secara komputerisasi bisa mencapai 60%, maka kami yakin 51 juta kasus kesalahan obat dapat dicegah setiap tahun. Oh, jadi sangat banyak nih yang manual-manual ini ya memang harus tadi beradaptasi ya. Tadi tujuannya bukannya mau gaya ya, tapi mengurangi kematian itu ya. Karena kalau resepnya udah nggak jelas, semuanya bisa error. Ya, ini contoh-contoh ya. Di Inggris nih, yang tadi tuh saya bilang tuh, harus dapatnya amoxicillin, amoxil, dia diberikannya Daonil ya, yang obat bentuk antibiotik jadi anti diabetes. Sehingga mengalami kerusakan otak menetap. Ya, ini cuman, aduh, menarik juga ya. Harus banyak ini kita membuka pertanyaannya gitu ya. Kok bisa orang normal kalau minum glibenclamid, berapa banyak sih dia minumnya? Kayak istilahnya dapat antibiotik, paling 2 minggu. Apakah orang ini minum obat 2 minggu ini bisa mengalami kerusakan otak begini? Nah, itu ya. Ya, tapi maksudnya ini contoh ya. Contoh artinya bahwa pembacaan resep yang tulisannya sulit itu jadi bermasalah besar gitu ya. Ya, ingat juga nih ya. Jadi dokter ini tanggung jawabnya tidak berakhir kalau udah keluar resep. Wah, itu bukan bagian saya lagi tuh, bagian apoteker. Ya, nggak begitu ya kalau dia tulisannya jelek. Nah, ini juga ya, ada kasus yang Nyonya Susilawati ini yang baru saja melahirkan, mengalami koma 2 hari, yang obatnya harusnya meregotamin ya, biasa nih untuk menghentikan pendarahan setelah melahirkan, diberikan glibenclamid lagi ya, tadi glibenclamid ya. Nah, iya ya, glibenclamid nih musuhnya nih. Memang mereka glibenclamid itu dalam menurunkan tensi, kadar gula itu cepet ya dibanding metformin ya. Nah, ini diberikan juga gliben. Pasien koma karena tubuh pasien tidak mampu mengatasi dengan cara mengeluarkan hormon yang menaikkan kadar gula. Sebab pasien bukan penderita diabetes. Waduh, menarik ya. Artinya hebat banget ini obat kekuatannya ya. Kalau orang normal itu minum ginian, waduh bahaya banget ya. Nah ini ya, jadi ya kasus ini kita mempelajarinya boleh secara umum ya, artinya ya jangan salah obat satu gitu ya. Kedua, apa benar gitu ya, drastis banget kekuatan hebat ini obat ini.
bisa banyak menyebabkan bahaya gitu ya, luar biasa bahayanya, orang sampai koma gitu ya, sampai yang ini mati nggak ya? Ya, jadi pengadilan Inggris menegaskan dokter dalam tugasnya wajib menulis dengan jelas. Nah, ini artinya keterbacaan yang cukup sehingga orang lain tidak salah baca. Nah, ini kan ya kalau di Indonesia dokter galak amat nih ya kalau tulisannya jelek itu, dok ini apa nggak bisa baca, ah kamu kerja nggak bener kok, gitu disalah-salahin aja gitu ya. Padahal kalau sampai salah begini, ya apoteker juga bilang lah, bawa kan resepnya kelihatan sama orang. Coba siapa yang bisa baca, berapa persen orang yang sanggup membaca kesalahan antara amoxil dengan daunil. Ah, ya gitu ya, contoh nih ya. Nah, kemudian ada lagi ya, medication error. Oke ya, ini yang ini. Kemudian penegakan hukum akibat kelalaian apoteker. Ya, jadi banyak gitu ya. Oke, itu contohnya. Nah, ini kok nggak bisa ya? New share, berarti ini namanya share ya. Oh, kalau tadi PDF bisa dia. Oh, PPT nggak bisa ya? Tadi kelihatan sih pas slide-nya. Udah. Oh, tulisannya new share ya. Coba saya tutup lagi. Nah, ini bisa ya? Ah, bisa Pak. Cuman Oke. agak ketutup. Apa ya Pak? Oh, Abu-abu. itu agak, Oh, udah Pak. agak ketutup. Enggak, ini apa yang ganti kita ke PowerPoint. Ini bukan yang ini. Oh iya. Aduh, gua mati. Tutup. Oh, bentar. Nah, ini kelihatan. Kelihatan Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Nah, ya ini ya. Jadi kasus-kasus ini ada bagiannya gitu, nggak artinya cuma kasus farmasi ya. Jadi ada yang menggolongkan ya. Jadi ini contohnya bidang penindakan nih, ya bidang penindakan, bidang sertifikasi, nah gitu. Jadi nggak semua disamakan. Ini kasus apa, bidang apa? Nah, kita agak bingung kan. Nah, jadi ada bidang penindakan, bidang sertifikasi. Ya, jadi yang berhubungan dengan surat-surat legal ini kan berarti ini ya, sertifikasi. Kalau penindakan ini contohnya tadi ya, jika diketahui ada apotek yang melanggar peraturan dengan mengedarkan obat tanpa izin edar. Waduh, obat tanpa izin edar. Berarti ini obat apa ini? Ya, menjual obat setelan. Setelan ini bahasanya obat racikan sendiri kali gitu ya, tanpa izin kan obat racikan sendiri. Sedangkan penyanggung jawab dari apotek tersebut adalah seorang apoteker yang teman sendiri. Nah, bagaimana tindakan saudara tentang kasus ini? Apa dasar hukumnya? Nah, ini ya, jadi dasar hukumnya ini yang kita harus tahu juga gitu ya. Kalau nggak ngerti kita gimana kita mau apa artinya bertindak ya. Nah, jadi kalau apa mengedarkan obat tanpa izin edar. Kalau obat racikan kan kita tidak ada izin ya. Jadi ya tergantung kasusnya. Nah, makanya lihat juga dulu dia. Kalau kita dapat resep di apotek kan kita racik. Nah, itu kan tidak ada izin edarnya. Jadi artinya kalau massal ya, kalau produksinya berulang-ulang dan sama, nah ya sejokianya kalau memang kita mau jual obat racikan sendiri, ya kita bikin pabrik farmasi lah ya. Atau bukannya nggak usah bikin pabrik farmasi, kita apa bikin merek. Jadi kita tanya ke pabrik obat, nah saya punya nih formula A gitu ya, formula B. Ya tapi tadi izinnya kita urus sendiri atau memang mereka sekalian. Saya punya nih formula ini bikinin. Saya mau mesen 1 juta tube gitu contohnya. Ya kan bisa, saya nggak usah punya pabrik, saya mesen.
Nah, itu kan obat itu jadi akhirnya punya izin resmi gitu. Jadi jangan punya pabrik lah, mahal punya pabrik modalnya berapa gitu ya. Tapi kalau saya kerjasama sama pabrik, dia juga untung kan kita mesen di dia banyak. Ini kan pesanan kloter 1 nih 1 juta tube gitu ya. Tapi nanti laku lagi kita mesen lagi di apa keduanya gitu. Ya kan jadi ya banyak faktor ya untuk tadi kita mau punya merek. Tapi kalau satu-satu doang ya ngapain kita apa izin apa bikin izin edar. Orang cuma mesen 10, 20, ya itu nggak bisa pakai izin edar gitu ya. Tapi kalau yang tadi massal, banyak lah ada ya rata-rata contohnya 100 ribuan lah. Kalau 1000 juga masih dikit gitu ya. Barulah kita tadi secara resmi membuat peraturan itu ya. Jadi yang bidang penindakan ini bukannya izin ini ya. Nah, karena dia udah nekat nih ngejual terus tadi udah bikin produk massal, bagaimana cara penindakannya gitu ya. Kemudian yang sertifikasi ini, nah ini juga mirip lah ya, kosmetik racikan sama obat racikan ya mirip-mirip aja begitu ya. Jadi kalau pelanggarannya bukan hanya bagi pelaku usaha yaitu apotek, klinik kecantikan, salon, spa, dan lain-lain, namun bagi masyarakat sebagai pengguna resiko kesehatan, kerugian ekonomi akibat pembelian produk atau biaya penyembuhannya. Nah ini sebenarnya mirip ya kasusnya ya, tapi nggak tahu kenapa ini dibagi secara penindakan. Ya, oh ini udah melanggar lah ya namanya ya, melanggar peraturan. Nah, ini wajib ditindak ya. Kalau yang apa ditambahkan bahan obat yang tidak sesuai ketentuan, ya yang namanya kosmetik racikan. Ya, ini juga kalau jadi besar jadi itu ya. Nah, ini tapi harus membuat izin ya. Dia tadi ya sama juga ya kosmetik sama obat. Kalau dulu lagi saya baru lulus apoteker gitu ya, saya lihat di industri kosmetik itu penanggung jawabnya tidak wajib apoteker. Jadi ada seorang ibu yang di sana kerja tuh sarjana kimia. Oh masih boleh gitu ya, tapi terakhir kan udah apoteker gitu ya. Nah, produksi kosmetik ke, obat ke, 3 semua minimal ya. Apoteker penanggung jawab, apoteker produksi maksudnya ya, QC dan QA 3. Tapi kemarin saya yang kasih tahu ya, yang udah berubah itu ya, udah dijelasin kan ya, bahwa sekarang nih ada bukan dari bidang farmasi loh. Yang Senin belum dijelasin ya apa ya? Udah. Halo, halo. Jadi nanti katanya di pabrik obat itu bukannya wajib apoteker. Orang lain juga boleh tadi, sarjana kimia juga boleh. Yang penting mereka punya kompetensi. Jadi lebih Belum, Pak. mengurangi. Belum Bapak Oh belum sampein. ya? Belum. Oke nih Gimana saya Pak jadi Pak? saya ntar nih saya kasih lihat nih. Tunggu ya. Oh ini nih, saya buka aja ya. Ini saya closing dulu. Nah, CPOB 2024 jika sebelumnya CPOB 2018 jabatan kepala produksi, kepala pengawasan mutu dan kepala pemastian mutu tertulis jelas harus dipegang oleh seorang apoteker. Ya, jadi kalau dulu ini yang 2018 jelas nih apoteker nih. Jadi ada 3 ya tadi ya, QC, QA dan produksi ya. Nah, dalam CPOB 2018 apoteker sebagai personel kunci ya. Nah, ini jelas nih. Nah, ini yang personel kunci sesuai regulasi.
Manajemen puncak seharusnya menunjuk personal kunci termasuk penanggung jawab produksi, penanggung jawab QC, penanggung jawab QA, produksi, penanggung jawab pengawasan mutu harus independen satu terhadap yang lain ya. Berarti harus bisa gitu ya. Mana tadi tuh? Perubahan ini merujuk ke definisi personal kunci, yakni personal pada posisi kunci seharusnya mempunyai tugas spesifik. Tidak boleh ada gap. Nah, ini yang kemarin ya, pada PP 2021 perizinan berbasis resiko dalam industri farmasi, nah, PMK 2021 membutuhkan 3 apoteker. Jadi pada PP 2009 juga sama. Lah kok hilang ya informasinya? Tunggu. Nah ya, jadi beritanya yang tidak harus apoteker itu gimana ya? Oh, dia cuma ngejelasinnya begini ya, tapi tidak jelas apotekernya, mungkin begitu ya. Jadi personal kunci dia bilangnya CPOB 2024, tapi tanpa memastikan bahwa itu harus semua apoteker. Oke. Ya, itu gitu ya. Kemudian, jadi aduh, kita jadi apa? Sayang tuh ya. Jadi kalau memang nggak harus apoteker. Kemudian yang satu lagi beritanya, nah ini, bahwa ada studi profesi insinyur. Nah, nanti nih kalau bekerja ini di pabrik ini kita harus ngambil dulu ya profesi insinyur itu ya, insinyur sebagai kayak itu ya, produksi gitu ya. Kemana beritanya? Program profesi, ya ini dia. Nah, kelihatan nih. Program studi profesi insinyur membuka peluang bagi sarjana farmasi untuk menjadi insinyur. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, ini ya, jadi nanti, aduh, ini nutupnya gimana? Ya, selama ini orang berpikir bahwa sarjana farmasi berprofesi sebagai apoteker yang bekerja di apotek atau rumah sakit. Ya, ternyata sekarang nih farmasi ini ya, mereka dididik dan dilatih untuk memproduksi obat, melakukan riset, pengembangan, penyediaan bahan obat, produksi sampai distribusi memenuhi capaian pembelajaran. Nah, ini ya, jadi sekarang apa insinyur ya gini ya. Wah, ini apa ini paradigma baru nih ya. Jadi hati-hati untuk nanti kalian nih harus lebih kompeten artinya ya. Persaingan itu udah lebih luas lagi gitu ya. Jadi harus lulus dulu jadi insinyur ya. Seorang insinyur memberikan jaminan setiap produksi obat dan sampai akhir penggunaan produksi bertanggung jawab. Ah, ya sebenarnya sih sama ya apoteker juga ya. Tapi kalau ini kan memang ada pelatihannya gitu ya. Dan jadi insinyur, jadi apoteker insinyur. Wah, canggih juga ya. Ketika kewenangannya ini ya, jadi ini. Silakan dibaca ini ya. Nanti saya kasih linknya nih kalau itu ya. Nah, ini saya kasih linknya. Ini mesti di close dulu ya, nggak bisa ya itu ya. Bisa di chat. Nah, ini chat nih. Nah, ini yang satu tadi, yang kemudian satu lagi.
Nah, silakan itu ya dilihat ya, dibaca tuh. Untuk Kompas, yang satu penanggung jawab produksi QC dan QA tidak harus apoteker. Nah, ya, jadi apa kita peluang kerjanya mulai dikurangin itu dengan begitu tuh ya. Makanya kita harus lebih tadi ya kompeten lagi lah. Jangan menganggap kalau dulu mah enak kayaknya kan. Wah, lulus nih gampang nih kerja di rumah sakit sebagai produksi atau sebagai QA, QC. Tapi ternyata sekarang ah, di 2024 itu berarti kan baru nih ya. Nah, itu siapa aja boleh gitu selain kita asal kompeten. Nah, gitulah kompetensi kita jangan sampai berkurang karena berkurang itu resikonya nanti ya kita bisa dikurangin ya, didepak gitu ya sama orang yang dianggap lebih berkompeten daripada kita gitu ya. Wah, jadi ya itulah dinamikanya ke depan ya. Jadi kalian harus lebih tadi lagi ya, lebih benar lagi nih, serius lagi nih ya dalam menghadapi masa depan ya. Kira-kira gitu ya. Oke, saya absen dulu ya. Nah ya, jadi memang pertemuan tinggal 2 kali lagi ya. Mungkin sebisanya minggu depan kita selesaikan ya dengan juga mudah-mudahan udah bisa. Kalau latihan UASnya ya kalau minggu depan masih belum bisa, minggu depannya lagi lah ya. Nah, jadi minggu depan mungkin diskusi aja kayak begini ya, apa yang kira-kira mau kita bicarakan ya dari mulai lagi. Kemarin kan kayak seperti toksikologi juga kan, itu masih sangat luas ya. Jadi lebih lebih fokus lagi tadi cara-caranya ya mengidentifikasi narkotik gitu apa ya. Kemudian ya karena minggu ini masih sibuk ini nih ya, skripsi nih. Skripsi mungkin minggu ini udah mulai banyak ya. Kemarin baru ada 1-2 orang. Minggu ini diharapkan habis nih ya, seminggu ini ya, skripsi yang belum sidang ya. Jadi di minggu tanggal sih error sih ya. Ya pas lah ini ya. Jadi minggu depannya lagi. Tapi kalau minggu depannya lagi nggak mau kuliah, istilahnya bisa. Jadi minggu depan absennya 2, tapi latihan ujiannya diinformasikan lebih lanjut. Mungkin begitu ya, enak ya. Ya, Pak Uji ya. Nanti diituin lagi ya. Libur, Pak. Tanggal merah, Apa Pak. tuh? Hah? Oh iya tuh ya, Senin makanya. depan ada Idul Iya Adha. ya, Idul Adha ya, Idul Adha lagi. Ya makanya habis Idul Adha minggu selanjutnya langsung diselesaikan aja di situ ya, dihabiskan tuh nanti takutnya waktunya apa mepet-mepet gitu ya. Kalau bisa memang di minggu itu sudah latihan UAS, tapi kalau belum ya latihan UASnya nggak apa-apa gitu ya, tidak tidak usah absen, tapi di minggu depan setelah Idul Adha diselesaikan lah materi ini semuanya gitu ya. Baik, Pak. Berarti Oke. untuk latihan UASnya itu seperti biasa ya Pak, melalui forum seperti itu. Iya, nanti saya info aja ke kamu, share ke teman-teman kira-kira hari apalah, saya kasih 2 pilihan lah, contohnya kalau nggak Senin, Selasa, contohnya gitu ya. Nah, nanti saya umumin lah, ya kamu tinggal share aja ke teman-teman kamu. Baik, Pak. Ini ada yang nggak masuk nih, apa masuk semua? Kayaknya masuk semua ya, 27 ini tambah 2, 29, pas ya? Masuk Iya. semua ya? Oke. Lama ya ini ya simpan absennya ya sekarang ya, aduh. Sinyal mungkin, Pak. Kagak emang begitu agak lama, kalau dulu kayaknya sebelum terakhir terakhir itu kali klik beres gitu. Ini kayaknya kok nggak mau cepet dia, lama gitu. Sidakan apa tuh sidakan Sarah tuh ya? Sarah Permata itu mau sidakan ya? Oh dia jadi itu kali pejabat yang menyidik deh ya. Ya oke ya, terima kasih untuk hari ini. Semoga bisa dimengerti ya. Jadi materinya sih sebenarnya udah selesai kita ya, udah sampai ke kasus-kasus ini ya. Tolong dipelajari dengan seksama untuk UASnya gitu ya. Yang kurang-kurang silakan ditingkatkan lagi gitu ya nilainya ya. Oke, kira-kira begitu ya. Terima kasih untuk hari ini.
Selamat pagi, sampai berjumpa lagi. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak, Pak. Selamat. Iya, sama-sama. Pamit ya. Iya. Oke.